Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Muhammad Soleh dari kelompok 5 kelas S8P dengan handphone 2022-4350878. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir atau tugas akhir dari mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Judul yang saya ambil adalah klasifikasi golongan pramuka SDT Ashabul Kahfi menggunakan algoritma back propagation. Apa itu back propagation? Back propagation atau back propagation of errors adalah metode yang digunakan dalam pelatihan neural networks atau jaringan syaraf tiruan untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi model. Proses ini memungkinkan jaringan syaraf untuk menyesuaikan bobot dan biasnya dengan cara yang lebih optimal melalui serangkaian iterasi. Bagaimana cara kerjanya? Secara sederhana, backpropagation bekerja dengan cara menghitung selisih antara output yang dihasilkan model dan output yang sebenarnya, disebut error atau loss. Error ini kemudian dihitung kembali ke lapisan-lapisan sebelumnya dalam jaringan untuk menyesuaikan bobot neuron sehingga yang iterasi berikutnya, model dapat memberikan prediksi yang lebih akurat. Mengapa penting? Yang pertama, backpropagation itu mempercepat pembelajaran model. Dengan menyesuaikan bobot berdasarkan error yang dihitung, model dapat belajar lebih cepat dan akurat. Lalu yang kedua, meningkatkan performa jaringan. Backpropagation membantu model mencapai tingkat akurasi yang lebih tinggi dengan mengurangi error secara iteratif. Lalu yang ketiga, fleksibel dan bisa diterapkan ke berbagai kasus. Dari pengenalan gambar hingga pemrosesan bahasa alami, hampir semua neural networks modern mengandalkan backpropagation untuk belajar karena pada dasarnya backpropagation adalah salah satu algoritma yang mudah namun efektif. Lalu siapa saja yang menggunakan? Dari e-commerce dan retail ada Amazon, Tokopedia, lalu ada Shopee, dan lain-lain. E-commerce dan retail tersebut menggunakan backpropagation untuk memprediksi jumlah permintaan produk dan tren persediaan barang di masa depan. Lalu yang kedua ada manufaktur dan energi. Yang terlihat adalah PT PLN, digunakan untuk meramalkan tingkat kebutuhan atau beban energi listrik di wilayah tertentu. Ada juga BMKG, digunakan untuk meramalkan cuaca, prediksi perubahan cuaca, dan juga prediksi kebencanaan. Kesehatan, ada IBM Watson, menganalisis pola data medis untuk membantu diagnosis penyakit dan perawatan kesehatan. Berbagai rumah sakit juga melakukan hal yang sama, yaitu menganalisis pola data medis untuk membantu diagnosa penyakit dan perawatan. Kemudian kenapa saya mengangkat masalah yang sudah dijelaskan di awal? Yang pertama masalahnya itu adalah kesulitan akan menentukan golongan pramuka mengakibatkan pada kesulitan seseorang pembina dan sekolah untuk menentukan materi di lapangan. Karena sangat sulit jika hanya melihat kelas tanpa tahu sejauh apa mengerti mengenai kemampuan siswa. Kebanyakan sekolah hanya melakukan klasifikasi berdasarkan kelas. Sementara, dalam kegiatan pramuka seharusnya berdasarkan usia dan tingkat pemahaman siswa itu sendiri. Saat ini, gerakan pramuka juga belum memiliki sebuah inovasi untuk memudahkan setiap sekolah menentukan siswa tersebut masuk ke golongan dan tingkatan apa. Solusinya adalah membuat suatu sistem yang dimana seorang pembina atau sekolah tidak kesulitan dengan golongan dan tingkatan siswa. Dengan memanfaatkan teknologi, sekolah dan pembina dapat lebih mudah mengetahui golongan pramuka setiap siswa di sekolahnya. Lalu, memberikan kemudahan sekolah untuk memastikan golongan siswa hanya dengan menggunakan telepon genggam atau gadgetnya saja. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai aplikasi yang saya buat.
Di sini ada dua role, di mana hanya ada pembina dan guru, siswa, atau petugas. Untuk pembina dapat mengakses semua yang terdapat dalam aplikasi tersebut, sementara guru, siswa, atau petugas hanya dapat melakukan analisa saja tanpa membuat username baru, tanpa menghapus data yang sudah ada, tanpa bisa melakukan penambahan akun. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang dibuat, yaitu mengenai sistem informasi tentang golongan pramuka pada SDK Sabul Kafi. Di tampilan halaman depan terdapat username dan password untuk di-input, kemudian nanti akan masuk ke halaman yang selanjutnya. Jika role-nya adalah pembina, maka masukkan pembina. Dan passwordnya pembina juga. Oke, setelah semuanya dirasa sudah benar, maka silakan masuk ke sistem. Akan tampil sebuah halaman, ada 3 halaman utama. Di sini di atas judulnya, kemudian di sini role-nya. Jika sebagai guru, maka nanti yang keluar adalah guru. Jika sebagai siswa, nanti akan tertulis namanya siswa. Nah, pada halaman ini ada fitur berupa pengaturan profil dan tombol logout. Dimana kalau misalkan kita melakukan pengaturan profil, nah di sini nanti akan diminta nama lengkap, alamat, dan nomor anggota gerakan pramuka. Kita coba contoh nama lengkap. Kemudian alamat. Nomor anggota gerakan pramuka. Kita coba 0011. Oke, setelah itu simpan perubahan. Nah, profil anggota berhasil diperbarui. Kita klik OK. Nah, kemudian namanya berubah. Tuh, untuk keluar sistem, kita keluar sistem. Oke, untuk fitur yang hanya dimiliki oleh pembina, yaitu ada tambah akun real time. Ini hanya bisa untuk pembina. Kemudian ada di sini nanti data riwayat analisis khusus untuk pembina. Di sini ada buat reset akun, digunakan untuk reset akun jika semisal nanti user, guru atau siswa itu lupa username dan passwordnya. Baik, saya akan menjelaskan. Di sini ada 3 indikator penilaian yang nantinya akan dinilai secara individu oleh wali kelas atau guru di kelasnya masing-masing. Yang pertama itu ada memahami. Di sini deskripsinya memahami kode kehormatan gerakan pramuka. Di sini terdapat 2 golongan, yaitu ada mula dan pramu. Nah, untuk golongan itu jika siaga dengan skor pemahaman 1, maka nanti yang muncul adalah golongan siaga mula. Kemudian, jika skornya 1, di inputnya adalah penggalang, maka nanti yang muncul adalah pramu. Kemudian yang kedua menjelaskan kode kehormatan gerakan pramuka. Sini ada 2 golongan, golongan yang pertama bantu dan rakit. Untuk golongan bantu nanti jika diinputkan di sini adalah 2, di sini 2, lalu di sini 2, nanti golongan yang muncul adalah golongan siaga bantu. Jika penggalang, nanti penggalang rakit. Yang ketiga, menjalankan kode kehormatan gerakan pramuka. Jika di input 3 pada ketiga kolom ini, pada ketiga isian ini, nanti yang muncul jika golongan siaga akan muncul siaga tata. Jika penggalang, nanti akan masuk
ke penggalang terap hasilnya. Lanjut, untuk cara kerja sistem. Cara kerja sistem sesuai dengan peraturan kepramukaan untuk siaga, golongan siaga 7 sampai 10 tahun. Penggalang 11 sampai 13 tahun. Tingkatan terkunci berdasarkan prioritas skor mutlak 3. Jadi kalau misalnya 3, jika misal di sini di inputnya 3, maka semua ini akan ke tingkatan terakhir yaitu tata dan terang. Lalu di sini ada tambah akun. Masukkan username baru, password baru. Di sini nanti ada petugas, guru, siswa atau petugas. Di sini nanti akan saya deskripsikan kembali. Kemudian di sini ada pembina. Biasanya pembina pramuka itu tidak hanya 1 orang, tetapi ada 2 sampai 4 orang. Kemudian di bawah sini ada riwayat analisis santri, ini khusus pembina, jadi hanya di pembina saja. Kemudian ada modul keamanan. Oke, baik. Kita akan coba dari masukkan nama siswa. Kita masukkan. Contohnya adalah, misal di sini saya sendiri, kemudian usianya 7 tahun, di mana 7 tahun itu kelas 1 biasanya. Skor memahaminya kita coba 1 dulu. Terus kemudian skor menjelaskannya 1, skor menjalankannya 1. Kita mulai analisa. Ternyata didapatkan bahwa nama Ridho Nur Muhammad Soleh, hasil analisanya itu adalah pramuka dengan golongan siaga mula. Nah, di sini ada tingkat keyakinan 99,8%. Kemudian, riwayat analisis santri. Di sini terdapat nama, usia, hasil analisa, dan tingkatan. Nah, hanya untuk pembina. Jika di akun lain, itu tidak ada riwayat analisis santri dan modul keamanan informasi pengguna dan riset. Untuk menambahkan akun, kita bisa tambahkan akun di sini. Sebagai contoh. Dan kita lakukan simpan akun. Akun marah itu saya daftarkan, klik OK. Nah, kemudian akan muncul di sini akun baru bernama username Maharani Putri. Kemudian di sini di admin terlihat password guru tersebut, password akun baru tersebut. Oke, kemudian kita coba keluar dan kita coba masuk menggunakan akun guru. Masukkan username. Kemudian masukkan passwordnya. Kita coba masuk ke dalam sistem. Nah, untuk guru, seperti biasa untuk buttonnya ini ada 2, pengaturan profil dan keluar sistem. Guru dapat mengubah nama lengkapnya di sini. Kita simpan perubahan, kita klik OK. Maka di sini akan berubah nama. Kemudian untuk yang tadi di pembina itu ada tambahkan akun, di bawah sini ada riwayat, kemudian di bawah itu ada riset akun. Nah, untuk guru tampilannya hampir mirip, hanya tidak ada yang tadi itu. Oke, kemudian di sini kita coba masukkan nama santri. Kita coba nama santri misal Muhammad Rasul, umur 13 tahun, kelas 6.
skor pemahaman 1, skor menjelaskan 1, lalu skor menjalankan 1. Kita cek analisanya berdasarkan golongan usia di sini 11 sampai 13 tahun, berarti maksudnya golongan penggalang. Kemudian kelasnya kelas 6. Skor memahami 1, skor menjelaskan 1, skor menjalankan 1. Maka dari ketiga kemungkinan ini, Muhammad Rasum masuk ke kategori penggalang ramu, yang dimana di sini adalah indikator yang pertama. Jika siaga cadi mula, jika penggalang ramu. Perbedaannya terletak kalau misalnya akunnya adalah akun guru, di sini tidak terdapat riwayat atau tidak terdapat hasil analisa yang tadi. Hanya dapat masuk ke Muhammad Rasum ini, penilaian ini saja. Tidak bisa masuk ke halaman yang di bawahnya. Oke, kemudian jika kita keluar sistem, jika kita masuk ke akun pembina kembali, kita masuk sistem, maka di sini terdapat riwayat analisis. Di sini ada Muhammad Rasum, lalu di sini ada Ridwan Muhammad Soleh. Oke, di sini juga terdapat pembina dan guru atau petugas. Oke, kemudian kita coba tombol cetak Excel. Nah, di sini cetak Excel itu untuk mencetak riwayat analisis santri yang ini. Jadi kita coba cetak Excel. Oke, kita cetak Excel. Kemudian kita cek di sini riwayat analisis pramuka. Kita coba buka. Oke, baik. Ternyata datanya sudah ada, yaitu ada dua data. Ada dua data, Rido dan Muhammad Rasum. Sini tingkatnya sama seperti yang tadi ada di dalam aplikasi. Baik, kemudian jika kita klik hapus semua, maka yang terjadi adalah hapus semua data riwayat server dari database. Kita hapus, maka datanya akan terhapus. Kemudian, jika kita melakukan reset akun kepada akun yang ada di bawah, seperti akun guru dan lain-lain, tidak bisa pembina direset akunnya. Jadi yang hanya bisa direset akunnya hanyalah guru, petugas, atau siswa. Kita coba reset akun. Oke, menghapus akun. Oke, kita hapus. Jadi nanti untuk pembuatan akun baru, seperti biasa, mengetik di sini kembali. Oke, baik. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila masih terdapat kekurangan, saya dengan senang hati mendengarkan semua masukan dan kritikan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kritik dan saran, dipersilakan. Bila tidak ada, saya mohon maaf.